wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, sebagian dari keturunan guru yang kita haulkan pada malam hari ini, yaitu Al-Habib Jindan dan Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan. Kita doakan beliau berdua dan seluruh putra-putri dari Al-Habib Naufal diberi kekuatan untuk meneruskan perjuangan abah beliau. Yang saya muliakan para habaib yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Salim Na'i. Beliau ini saya kenal sejak mungkin 20 tahun yang lalu ya. Dan wajah beliau tetap sama. Jadi beliau ini betul-betul awet muda ya. Dan saya punya dugaan bapak-bapak, ibu dan anak-anak muda yang hadir di sini bahwa salah satu yang menjadi wasilah beliau ini tetap sehat walafiat adalah karena beliau adalah salah satu penggagas dari gerakan subuh berjamaah dari sejak belasan tahun yang lalu. Kalau sekarang ada kita tahu pejuang subuh dan banyak gerakan-gerakan anak muda. Tapi sekian belas tahun yang lalu saya tahu betul bahwa Kiai Haji Salim Na'i adalah salah satu yang menggagas. Saya yakin sekarang semakin syiar Pak Kiai ya. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan, disehatkan oleh Allah. Sahabat saya Bapak Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Kita doakan beliau juga bisa menuntaskan amanah beliau dengan sebaik-baiknya. Dan akan mudah-mudahan terus diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan amanah-amanah yang lain untuk kemaslahatan umat dan bangsa insyaallah. Bapak-bapak, ibu, banyak sudah kita dengar. Saya Muhammad Zainul Majdi datang kemari adalah dengan niat untuk menyambung silaturahim sekaligus juga untuk mustami', menyimak. Banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan selama saya duduk di majelis ini. Maka saya tidak bisa berpanjang kalam. Saya hanya ingin mengajak semua yang hadir untuk mengingat salah satu dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya. Dari beliaulah turun ya, lahir para nabi Bani Israel dan juga nabi yang terakhir yaitu penghulu dari semua nabi, nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an banyak sekali doa Nabi Ibrahim. Dan semua doa Nabi Ibrahim kata para ulama adalah min jawami'il ada'iyah, yaitu doa-doa pamungkas semuanya. Doa-doa yang penting. Bukan hanya untuk kita fahami, tapi kita ikuti doa itu. Kita ikuti, kita teladani. Salah satu dari doanya adalah waj'al li lisana sidqim fil akhirin. Jadi ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu persis ya, bahwa umur manusia itu tidak panjang. Walaupun beliau wallahu alam sepanjang apa dan pasti lebih panjang dari kita, tapi ada batasnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu menanam investasi untuk masa depan beliau. Beliau Nabi, beliau Rasul. Beliau adalah ayah dari para Nabi dan Rasul yang lahir setelah beliau. Tapi merasa tidak cukup. Merasa masih jauh dari kesempurnaan. Merasa masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah. Maka beliau berdoa, waj'al li lisana sidqim fil akhirin. Ya Allah,
jadikanlah untukku itu lisanas sidqin. Para ulama menyampaikan lisanas sidqin ini pertama as-sanaul hasan. Jadi nama beliau disebut dengan hal-hal yang baik. Saya yakin Bapak-bapak Ibu, sampai sekarang kita setiap kali menyebut Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu selalu dalam konteks yang baik. Bahkan hanya beliau yang namanya digandengkan tauqifan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari bacaan tahiyat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ila akhir innaka Hamidum Majid. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah supaya nama beliau harum. Dan beliau dapatkan itu. Keharuman nama itu, kata para ulama, asbabnya adalah amal yang ditanam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat hayat beliau. Nah sekarang kita dengar, tadi saya simak satu persatu. Baik dari murid beliau, dari sahabat beliau, dari zuriyah beliau, Masya Allah, Habib Naufal juga lisanas sidqin, as-sanaul hasan. Jadi disebut dengan sebutan yang baik. Kenapa disebut dengan sebutan yang baik? Buah dari amal soleh beliau. Yang kedua kata para ulama, lisanas sidqin itu dikaruniakan zurriyatan yuqtada biha. Dikaruniakan anak-anak, dikaruniakan keturunan yang orang itu menjadikan keturunannya sebagai teladan. Jadi bapaknya baik, lalu kemudian lahir dari ayah itu anak-anak yang tidak hanya baik untuk dirinya, tidak hanya dia soleh tapi muslih, tidak hanya dia baik tapi memperbaiki, dan dengan ilmunya, dengan akhlaknya dia menjadi teladan bagi orang banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam, anak cucu keturunan beliau sampai yang paling mulia yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqtada bihi. Semuanya adalah teladan. Bil khusus tentu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, doa boleh lahir dari Nabi. Tetapi semua yang termaktub di dalam Al-Quran, kecuali ditaksis oleh Allah, kecuali ditaksis oleh Nabi, dibatasi oleh Allah, dikhususkan oleh Rasul, maka semua yang ada dalam Al-Quran itu yang baik-baik, itu juga bisa kita dapatkan. Dengan menempuh jalan sesuai dengan apa yang diteladankan oleh para Nabi dan para Rasul yang punya doa-doa itu. Jadi walaupun doanya Nabi Ibrahim, kita bisa juga dapat kebaikan itu. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah kita saksikan salah satu contohnya, yaitu Al-Habib Naufal. Beliau ada as-sanaul hasan dan juga ada zurriyah yuqtada biha. Sebutan beliau baik dan juga ada anak-anak keturunan yang juga menjadi teladan, menjadi guru dari kita semua. Alhamdulillah. Nah sekali lagi ini semua Bapak-bapak Ibu adalah buah dari amal-amal yang ditanam oleh beliau, yang berkahnya dirasakan oleh Habib Jindan, oleh Habib Ahmad, oleh kita semua yang hadir di majelis pada malam hari ini. Tadi banyak disampaikan oleh guru-guru yang hadir, termasuk sahabat saya. Jadi Bapak Abdullah Azwar Anas, kalau melihat Habib Jindan, Habib Ahmad kita senang. Belum bicara juga sudah kita senang. Alhamdulillah. Jadi kalau kata guru saya, ya, Syekh Ali Jum'ah. Kata guru saya, cari guru ya, yang punya sanadun muttasil wa fahmun mutasalsil. Jadi guru yang punya alur yang jelas. Guru, ilmunya, ada sanadnya. Dan tidak hanya sekedar sanad, tapi ada fahmun mutasalsil. Kefahamannya juga nyambung. Enggak hanya bisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
riwayatan, tetapi juga dia paham dirayatan. Dia paham tunjukkan hadis itu kemana, dia paham apa yang dimaksudkan oleh pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian pula dengan hal-hal lain yang ada di dalam agama. Sanadun muttasil wa fahmun mutasalsil. Ini penting, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Azwar Anas tadi, bahwa kita syukur ya. Kita syukur guru kita sudah mengupload di YouTube dan semakin banyak ya. Karena apa? Agama seseorang terbentuk dari siapa gurunya. Jadi agama seseorang terbentuk dari siapa gurunya. Sekarang banyak yang lisannya jauh lebih cepat dari kefahamannya. Ya. Jauh lebih cepat. Kefahamannya masih belakang, lidahnya di depan. Keluar ucapan tanpa kefahaman. Na'udzubillah min zalik. Nah, alhamdulillah bersyukur ya. Di Al-Fakhriyah kita mendapatkan guru-guru yang insya Allah sanaduhu muttasil wa fahmuhu mutasalsil. Semoga Al-Habib Naufal diganjar dengan berlipat-lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan asbab amal langsung beliau, tapi juga karena beliau mewariskan putra-putri dan keturunan yang terus berdakwah dan meneruskan cita-cita dari abah-abahnya, yaitu dari Habib Naufal. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.